ظفيرا من سار على الدرب والصلاة من جد وجد من صبر ظفيرا من سار على الدرب والصلاة من جد وجد من صبر ظفيرا من سار على الدرب والصلاة من جد وجد من صبر ظفيرا من سار على الدرب والصلاة من جد وجد من صبر ظفيرا من سار على الدرب والصلاة من سار على الدرب والصلاة. Kita mulai ya, sudah pukul 11 lewat 7 menit. Tamu saya juga ya, tamu kita juga sudah hadir. Mas, kondisinya memungkinkan untuk open cam, bisa open cam ya, open kamera supaya menyimak semuanya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana hari raya semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Segala amal ibadah kita selama bulan puasa dan Allah izinkan kita untuk bertemu kembali. Satu, dua, tiga, empat, lima ya, 5 yang dari kelas ya. Semuanya ada 16 kalau nggak salah, saya lupa. Ini masih ya, banyak yang kosong kayaknya nih. Kelas pagi juga ya, tadi saya kelas pagi hanya masuk mungkin sedikit lebih dari setengah, tapi tidak full ya. Dari 34 yang hadir cuma 22 tadi pagi. Semua banyak yang izin. Mudah-mudahan yang siang ini kita bisa banyak yang hadir. Eh, Mungkin fokusnya untuk hari ini materinya yang rencananya tentang desain penelitian kuantitatif ya. Semua materi sudah saya berikan ini, dan kemudian ini bisa disimak ya, karena materi ini nggak bisa diajarin cuma learning, tapi juga ada doing-nya, learning by doing, karena bisa dapat memahami ya hasil learning-nya itu kalau juga diikuti dengan melakukan doing. Saya kira untuk kuantitatif relatif tidak begitu sesusah kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu sudah ada pakemnya, artinya kalau mau menggunakan misalnya regresi berganda, pet analisis, atau SEM, PLS ya, dan kawan-kawannya yang seperti itu sudah ada panduannya, tinggal kita mengikuti aturannya ya. Misalnya kalau regresi berganda ya yang umumnya banyak digunakan di PTKIN ya, di jenjang S1 terutama, juga termasuk jenjang S2, harus diikuti dulu mungkin dengan asumsi klasik ya, kemudian diikuti dengan uji hipotesis ya, uji parsialnya, kemudian uji simultannya ya. Ada panduannya ya, tinggal kita mengikuti. Demikian juga misalnya menggunakan yang lebih advance, menggunakan analisis PET atau analisis jalur maksud saya ya, atau PET analisis, itu sudah ada panduannya, harus ada intervening. Kalau regresi berganda itu harus hubungannya secara langsung, kalau hubungan tidak langsung berarti kita bisa lebih advance sedikit, yaitu menggunakan PET. Kalau variabelnya variabel laten, bukan variabel indikator ya, tidak ada ukuran, misalnya kesejahteraan masyarakat
kebahagiaan. Nah, itu kan relatif ya, masih laten, masih tersembunyi. Apa mengukur kebahagiaan, mengukur lebih keimanannya lebih baik ya, atau makosid syariahnya terpenuhi. Padahal makosid syariah kan juga ibaratnya masih abstrak ya, belum ada ukuran, masih ada latennya. Nah, ukurannya tuh apa? Oh, kalau mungkin kalau misalnya ya hifzuddinnya, oh mungkin dengan jumlah yang naik haji. Apakah cukup cuma dengan jumlah naik haji pasti juga hifzuddinnya terpelihara? Ya mungkin kita perlu ada variabel indikator lain yang bisa kita gunakan untuk mengukur. Jadi kalau kuantitatif, kalau buat saya ya itu relatif lebih mudah. Lebih mudah tuh konteksnya adalah karena sudah ada panduan. Kalau kualitatif ini ya, nanti minggu depan kita bicara tentang desain penelitian kualitatif, itu yang eh, harus seni ya, atau punya inisiasi-inisiasi ya untuk mencoba. Kadang-kadang trial error juga belum tentu ada nasihat atau ada informan langsung bisa kita pakai ya. Kadang-kadang kita perlu tadi itu triangulasi dan seterusnya. Ya, jadi ini saya kira bisa dibaca dan kemudian tambahan materinya seperti yang sudah dilampirkan di Sister ya. Sebentar. Ini bahasa Indonesia ya, saya kasih desain penelitian kuantitatif sebagai tambahan. Baca referensi lain bisa jadi isinya beda ya tentang jenis-jenis dari desain penelitian kuantitatif. Tergantung bukunya siapa, tapi prinsipnya adalah semakin banyak referensi, kita akan semakin kaya ya wawasan pengetahuan tentang jenis-jenis yang ada. Ya, nah ini yang saya ambil dari Slater sama Hasson ya, hierarkinya bukti dan validitas. Ya, ini nanti perlu di lain ya, sudah banyak ininya ya, saya kira rinciannya. Nah ini ya, misalnya hierarkinya ini atau jenis-jenisnya ya. Nah, ini juga bisa jadi nanti nemukan referensi lain dia nggak ada kohortnya misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi saling melengkapi saja. Saya kira tidak ada yang mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana saling melengkapi saja. Terus yang tambahan lagi dari ini ya, Prof. Muhammad Akram Han, saya kira bukunya banyak atau karya-karyanya banyak kita rujuk ya. Tahun 90-an itu ya masih di Indonesia masih baru muncul Bank Muamalat. Muhammad Akram Han ini sudah ya dari apa namanya karya-karyanya tentang hadis ekonomi Islam, saya lupa ya terjemahan juga yang saya punya ya sudah ada referensi-referensi untuk bicara tentang ekonomi dan keuangan Islam. Nah, ini relatif baru tahun 2025 kalau nggak salah, oh 2017 ya 2017 ini juga bisa memperkaya supaya kita bisa tahu diferensiasi ya antara metodologi pada ekonomi Islam dengan bidang disiplin ekonomi lainnya. Nah, ini saya kira penekanannya secara filosofis sudah banyak kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Minggu lalu kita nggak ketemu di kelas, ini saya posting lagi ya. Jadi kalau ada yang mau luang mengikuti, ini konferensi internasionalnya di IAI Al-Khairot, kerjasama dengan IAEI Jawa Timur maupun karena dia juga sudah punya komisariat, eh, bisa ya diikuti dan bisa mencantumkan namanya UINHAS karena kita punya komisariat sehingga bayarnya cuma 50% ya, 50.000 untuk satu makalah. Dan saya kira kenapa kok merekomendasi karena ada peluang ya untuk bisa publish di jurnal-jurnal yang sudah berafiliasi dan sudah komitmen ya dengan konferensi ini. Kemudian ini juga yang sudah saya posting juga ya 2 minggu lalu sudah share, cuma mengingatkan di Sister juga sudah saya eh, unduh, saya unggah ya eh, gratis, nggak bayar dan benar-benar internasional walaupun dia nggak ada embel-embel Islamiknya ya pada nama konferensinya, tapi dia sudah ya di topik-topiknya dan kemudian juga tokoh-tokohnya ya yang biasanya diundang. Ini baru yang kedua ya, yang tahun lalu di apa tahun lalu saya hadir, yang tahun ini mungkin mengikuti daring saja karena sudah pernah berkunjung ke Sarajevo dan agak susahnya kalau ke Sarajevo tuh karena ini ya penerbangannya mungkin harus lewat eh, Semenanjung Arab
ya, Semenanjung Arab. Karena yang tahun lalu tuh juga saya pulangnya agak susah karena penerbangan dibatalkan karena masuk di dalam waktu ketika 12 hari serangan Israel sama Iran. Ya, itu ya, itu masuk 12 hari yang sama yang kayak kemarin ini ya, jamaah umroh kita banyak yang tertahan dan mau berangkat juga ke sana juga ini. Ini yang saya kira saya rekomendasi karena juga peluang ya untuk bisa diterbitkan menjadi book chapter pada penerbit internasional bereputasi. Ini sebagai pembuka saja ya, karena saya kira esensi di pertemuan kita hari ini saya ingin ajak berbagi. Kalau di semester lalu saya karena menjadi informan ya, menjadi informan dari mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah Unida Gontor. Kemudian saya minta mau nggak berbagi ya, berbagi pengalaman karena dia sudah proses mengerjakan ya, proses mengerjakan tesis sehingga sharing kepada mahasiswa yang masih baru semester satu ya, semester satu di ESA. Kalau ini kan ESB, saya baru ketemu di semester ini. Nah ini ya ternyata nggak disangka, nggak dinyana juga dapat kenalan baru ya. Saya dapat kenalan baru karena tadi Izin masuk, Prof. Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam. Prof. Mabit Al-Jarhi itu di Ankara, di Asbu. Oh, di Asbunya ya. Dulu Iya. masuk di Marmara juga, pernah di Marmara. Oh ya, untuk awal-awal merintis dulu 2019. Oh, ya ya. Ya, sekarang masih Ya. eh, di Asbu ya, lebih ke Asbu di Asbunya karena sempat di Malaysia beberapa waktu, beberapa tahun di INSAFE-nya, di INSAFE University. Di Save. Ya, nah saya kepengen menemui beliau di waktu kunjungan ke Turki. Ternyata beliau bilang saya masih di Malaysia, masih tertahan, belum bisa kembali ke Turki. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Mas Atta ada dua yang dari Turki itu yang saya ingin temui, yaitu Prof. Murad Sijakca dan Prof. Mabit Aljarhi. Nah, Prof. Murad Sijakca sudah alhamdulillah kesampaian ya di tahun 2023. Terus ada lagi dari Istanbul University itu Prof. Nekmetin Kizilkaya, kepala departemennya studi Islam. Itu sempat ketemu ya, tapi kemudian eh, saya ketemu lagi untuk ngobrol habis Iran. Dari Iran transit ada 12 jam, itu yang saya pakai waktunya untuk menemui beliau ya di sela-sela transit sebelum kembali ke Indonesia. Eh Ya, nanti bisa ya yang lainnya juga tanya jawab untuk bisa punya inspirasi, motivasi, dan kemudian terutama bisa punya penelitian berskala, bercita rasa internasional ya. Mungkin kita bisa ambil dari sana, ambil dari sananya. Mas Atta, saya kasih waktu silahkan untuk memperkenalkan diri, apa yang bisa dibagi buat teman-temannya saya kira sebaya ini ya. Mas Atta lulus S1-nya di tahun berapa? Lulus S1 tahun 2008, masuk 2018, selesai 2022. Oh ya, 2018 selesainya 2022 ya. Ini Betul. jadi saya kira banyak di sini ya. Malah mungkin masih banyak yang lebih unyu-unyu nih, masih banyak yang baru lulus 2025, 2024 ya. Jadi eh, lebih muda lagi mungkin masih ada di sini saya kira ya. Ada. Ya Mas Atta, silakan Mas Atta. Ya, terima kasih Prof. Hairunisa dan teman-teman semuanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Atta Mahdi Muhammad, nama lengkap ya biasa dipanggil Atta. Tapi selama saya di Istanbul, orang-orang suka manggilnya Mehdi gitu, karena mereka mungkin kurang suka nama Atta gitu.
Karena Atta itu selalu diasosiasikan dengan, ya mungkin antum tahu semuanya ya, tokoh siapa yang mensekulerkan Turki. Jadi menghindari panggilan itu. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Darussalam Gontor, sebagai muridnya Dr. Setiawan. Kemarin Prof. Hernisa juga menyampaikan itu. Eh, Setelah itu menjalani pengabdian 1 tahun setelah selesai di 2022. Kemudian di 2022 hingga 2023, di sela-sela menjalani pengabdian di Universitas Darussalam Gontor itu, kami mencoba eh, untuk apply begitu beasiswa, salah satunya di Turkey Scholarship, dan alhamdulillah mendapat respon yang positif. Dan akhirnya pada September 2023 kami berangkat ke Istanbul. Dan di tahun pertama 2023 sampai dengan 2024, kami menjalani kursus wajib bahasa Turki yang sebagai bagian dari program beasiswa itu. Baru di tahun 2024-2025 kami memulai perkuliahan di Universitas Marmara, atau lebih tepatnya di Institut Ekonomi dan Keuangan Islam gitu. Dan tadi malam ketika kami mencoba untuk mengirim email ke Prof. Khairun Nisa, jadi singkat cerita, kenapa kami bisa eh, menghubungi beliau gitu dan akhirnya menemukan beliau, karena beberapa bulan yang lalu kami sempat mengikuti program internship, mungkin selesai baru 2 bulan yang lalu begitu, selama hampir 1 tahun di UNDP Istanbul, United Nation Development Program, Istanbul Regional Hub. Dan saat ini saya sedang di Jember ya, sedang insya Allah alhamdulillah liburan, tepatnya di Ambulu. Rumah saya di Ambulu. Monggo kalau teman-teman Prof. Khairunisa ke Watu Ulau Papuma itu pasti lewat depan rumah saya karena memang Lariso Ambulu itu ke selatan sedikit, di barat jalan ada Notaris Wahyu Elman Afan, itu sebelah selatannya pas di situ rumah saya. Nah, kemarin itu supervisor saya di UNDP, lebih tepatnya di Islamic Finance Portfolio Lead, saat ini Dr. Muniruddin Lal Muhammad. Mungkin ketika Prof. Khairunisa memiliki proyek bersama UNDP Istanbul Kala itu belum bergabung beliau ini, Dr. Munir. Karena baru bergabung mungkin 3 tahun yang lalu. Kemudian menanyakan terkait dengan Center of Excellence for Islamic Finance, in Islamic Finance for SDGs, yang kalau tidak salah didirikan tahun 2021 atas kerjasama dengan UNDP Indonesia dan Universitas UII, Triple IU yang ada di Depok. Dan beliau sebetulnya memang secara teknis sudah kirim email ke UNDP Indonesia menanyakan secara rinci bagaimana. Tapi ya biasa di sela-sela itu juga mungkin kalau ada kenalan jalur buka diplomasi lain, mungkin mencari informasi lebih dalam mengenai center tersebut. Kemudian beliau meminta bantuan kami untuk menanyakan barangkali ada eh, rekan atau page yang bisa untuk mungkin provide information terkait dengan Center of Excellence ini. Kemudian saya coba untuk browsing-browsing. Kami ingin melihat siapa persona yang ada di UNDP Indonesia. Dan singkat cerita bertemu nama Prof. Khairun Nisa Musari. Dan ketika saya melihat afiliasi beliau juga di UIN khas, maka saya sangat bergembira sekali. Berarti base-nya ada di Jember dan satu kota dengan kita semuanya. Singkat cerita, saya langsung mencari alamat email beliau yang tercantum di paper-paper beliau. Juga saya mencoba mencari di LinkedIn mungkin, tapi sepertinya saya kurang
ini kurang bisa menemukan, tetapi saya juga menemukan Instagram beliau, kemudian saya coba untuk reach out beliau dan alhamdulillah mendapat respon positif dan memang betul jujur kami belum bertemu secara in person maupun mungkin secara teks ataupun virtual pun baru pertama kali ini begitu ya Prof. Dan alhamdulillah kita bertemu di suasana yang sangat berbahagia dan masih bernuansa Lebaran. Kami juga ucapkan selamat Lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dan Prof. Khairunisa meminta saya untuk sharing sedikit mengenai MUISEF. MUISEF adalah Marmara University, Marmara Universitasi Islam Ekonomi W Finance Institute. Jadi itu nama lengkapnya, nama resminya. Mungkin supaya mendapat gambaran lebih komprehensif begitu mengenai Marmara Univ ataupun MUISEF itu sendiri, kalau diperbolehkan saya izin untuk share Boleh, screen. boleh. Iya, Ya. bisa bisa nggak? Sebentar, sebentar. Kalau enggak saya jadiin. Only the host can share in this Oh iya, meeting. sebentar. Kak, saya jadikan kok host. Eh, Editing. Ya, Bisa? bisa, bisa, Bro. Ya. Ya. Oh ya, Mas Sud, Atta manggil sud, saya sud. jangan Prof. Hairunisa ya, panggil Bu Nisa saja. Oh, siap, Bu Nisa. Terima kasih. Ini sudah terlihat ya untuk screen saya. eh Masih Zoom, layar Zoom, kurang ke tengah. Ini masih layar, beberapa layar. Ya, Oh, kita tunggu. sudah. Iya, Atta bisa langsung mulai saja. Ini saya terlontar keluar. Oh ya, siap. Saya izin untuk share lagi screen. Yang lain juga ketika ada kendala mungkin tidak tertampil gitu boleh untuk disampaikan. Ini saya coba share dulu. Sekarang udah terlihat ya, teman-teman. Eh, Cuma ya ini sudah kelihatan. Baik, ya Bismillah. Ya, pertama kami coba untuk memperkenalkan universitas kami. Nama resminya Marmara Universitasi atau Universitas Marmara. Dan Marmara ini salah satu kampus tertua yang ada di Turki dan juga salah satu Prof. Nasimet Kaya sebagai ketua departemen. Jadi Marmara dan Istanbul University itu sama-sama universitas public university atau PTN gitu. Dan di Istanbul selain PTN yang terkenal ada perguruan tinggi swasta yaitu Koç University. Nah, selain di Istanbul ada juga yang juga terkenal di Ankara yang tadi kami sebut ada ASBU atau Ankara Social Bilimler University, tempatnya Prof. Mapit Ali Al-Jarhi, kemudian juga Azman Ghazi University. Marmara ini didirikan tahun
1883, jadi bersamaan juga dengan zaman Ottoman waktu itu. Dan sekarang memiliki 18 fakultas. Selain fakultas juga memiliki 12 institut dan salah satunya adalah Institut Ekonomi dan Keuangan Islam. Eh, em, dan salah satu alumni terbaik dari Marmara adalah Bapak Presiden sendiri, yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan. Nah, untuk MUISEF sendiri baru didirikan tahun 2019 dan ini menjadi institut pertama ekonomi dan keuangan Islam. Jadi selama ini style yang ada di Turki, di Universitas Turki, prodi ekonomi Islam untuk S2 maupun S3 itu berada di, kalau tidak di bawah fakultas, dia arti mohon maaf, kalau tidak ada di bawah fakultas ekonomi, dia berada di fakultas sosial bilimler atau ilmu sosial. Atau di beberapa tempat bahkan ada yang di bawah fakultas ilahiyat. Sedangkan yang di Marmara itu sendiri, ini sudah independen menjadi institut sendiri yang bernama MUISEF. Kemudian untuk programnya ada master, ada PhD, berbahasa Turki, berbahasa Arab, dan juga berbahasa Inggris. Dan untuk kurikulumnya secara umum, nanti kita lihat detailnya, ada tentang ekonomi Islam dan keuangan itu sendiri. Kemudian untuk HES-nya, mungkin kita boleh sebut HES ya kalau di Indonesia. Kemudian juga social finance, dan juga sejarah mengenai ekonomi Islam itu sendiri. Ini untuk lebih detailnya terkait dengan program yang dimiliki oleh MUISEF. Jadi untuk baik master dan eh, oh ya hanya master ya yang memiliki dua opsi, apakah dengan tesis ataupun non tesis. Dan juga ada jarak jauh di sini untuk Master of Arts non tesis. Khusus untuk yang non tesis itu ada opsi jarak jauh yang menawarkan juga tiga bahasa, baik Turki, bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Kemudian di MUISEF itu sendiri ada dua prodi. Prodi yang pertama adalah Ekonomi dan Keuangan Islam, dan yang kedua adalah Islamic Insurance. Dan ini pengajar MUISEF. Mungkin salah satu yang familiar juga untuk Bu Nisa itu Prof. Saim Kayadibi ya, karena beliau juga lama di IIUM sebelum akhirnya ke Marmara, kembali ke Turki. Ada juga Prof. Murat Yash, kemudian untuk director atau dekan kami sendiri ada Prof. Ertuğrul Boynokalen. Beliau backgroundnya dari ilahiyat atau dari usul fiqh. Kemudian ini mata pelajaran program yang dimiliki untuk ekonomi dan keuangan Islam. Jadi programnya berjalan efektif 2 tahun, terdiri dari 4 semester. Untuk semester pertama dan semester kedua itu full masuk kelas dan menyelesaikan beberapa mata kuliah. Di semester yang pertama atau di sini ditulis Birinci Yarıyıl ini, saya sudah coba cari yang bahasa Inggris, ternyata belum ketemu. Jadi di semester pertama ada 4 matkul yang harus kita selesaikan. Yang pertama research metodologi dan etik, kemudian ada Zorunlu Ders 1 dan Zorunlu Ders 2. Zorunlu itu wajib atau matkul wajib gitu ya. Dan satu mata kuliah pilihan. Nah, nanti kita lihat opsi-opsi mata kuliah wajib dan mata kuliah opsionalnya, selektif. Kemudian yang untuk semester 2 ada seminar, kemudian satu matkul wajib, dan ada 3 selective course. Dan ini list untuk
Mata kuliah wajib ada Islamic Finance, Islamic Economics, kemudian Islamic Legal History and Thought, dan Economic Theory. Dan ini ada banyak pilihan untuk elective course. Ada Banking and Finance Law, History and Law of Waqf, Islamic Financial Transaction from Fiqh, dan lain sebagainya. Ada juga Turkish and Ottoman Financial History. Tapi kami sendiri belum berkesempatan untuk mengambil ini karena waktu program saya belum dibuka saat itu. Kelasnya tidak dibuka. Ada juga Financial Market and Institution. Dan ada juga Econometrics, Risk Management in Islamic Financial Institution, Halal Economic, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekilas terkait dengan Marmara dan Muisef itu sendiri. Teman-teman juga bisa googling sendiri mengenai Marmara atau Muisef, dan kami kembalikan ke Bu Nisa. Barangkali ada pertanyaan juga dari teman-teman. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Atta. Terus PPT-nya saya dikirimin ya. Siap, baik. Saya kirim email nanti Bu Nisa. Mungkin bisa jadi pembanding untuk ya untuk informasi tambahan. Jadi Mas Atta ini sudah tinggal menunggu ujian tesis, insya Allah. Nah, dan sekarang Insya Allah. sambil menunggu sudah apply ya S3 dan ini sudah tahap wawancara. Sudah tahap wawancara atau mau wawancara ya? Alhamdulillah sudah tahap wawancara akhir itu tanggal 8 Februari. Oh, Jadi Ramadan, ya, tengah-tengah ini berarti Ramadan tinggal waktu kamu. menunggu Ya, pengumuman ya, tinggal menunggu pengumuman ya Mas Atta. betul, betul. Mohon doanya. Semoga dapat yang terbaik. Ya, di Hamad. Ya, di Qatar tahun 2015 itu terus dibiayai oleh IDB saat itu IRTI-nya masih namanya IRTI IDB, sekarang sudah namanya IDB Institute. Nah, itu mengunjungi di sana untuk menghadiri konferensi pertama miliknya IDB, ICF. Kemudian tahun 2023 mungkin ya, saya lupa 2022 mungkin. Itu ini juga di Hamad bin Khalifa tapi daring. Masih suasananya masih ala-ala pandemi ya. Jadi eh, masih 2020 sampai 2022 itu banyak opsi-opsi kegiatan konferensi itu secara daring. Jadi ambilnya ekonomi keuangan Islam juga ya, apply S3-nya. B. Ya, di PhD in Islamic Finance and Economy. Ya. Ya, ada orang Turkinya juga yang tinggi, siapa ya saya lupa namanya. Eh, Profesor Ahmed eh, Faruk Aisan. ya, itu maksudnya. Ya, ya. Eh, Iya. LinkedIn saya ini Mas Mas Atta eh, kena kena ya boleh dikata kena blokir oleh LinkedIn. Kenapa? Karena saya nggak ngasih KTP. Kan dimintain ID card ya. eh Oh, iya, itu iya. yang saya tidak memenuhi. Nah, itu dianggap tidak memenuhi apa kewajiban. Nah, saya juga pikir-pikir ya mau ngasih ID card untuk media sosial. Walaupun memang jaringan profesional, nah itu yang bikin saya akhirnya ya ibaratnya mati suri di LinkedIn. Padahal ya bermanfaat sekali ya, banyak jaringan, banyak informasi itu di sana. Cuma karena dimintain ID card itu yang eh, saya mungkin masih mempertimbangkan. Nah, itu. Ya, mungkin yang lainnya jika ada yang mau ingin ditanyakan SMA-nya Mas Atta ini di SMA 1 Jember. Nah, biasanya kalau dari SMA Iya, 1 betul. Jember tuh ya kependek yang saya tahu ya Mas Atta itu jarang ada yang ke Unida. Ya, biasanya kalau nggak
ke ya biasanya ke perguruan tinggi umum lah ya. Nah, ini apa yang melatar belakangi kok ambil S1-nya SMA-nya di negeri ya favorit terus kemudian SMA kuliahnya tapi di Unida. Jadi untuk ceritanya itu sebetulnya dari kecil itu sudah ada keinginan untuk masuk di Gontor, tapi setelah SD itu dirasa masih terlalu kecil kalau masuk mulai program SMP. Nah, kemudian untuk setelah rencananya awalnya itu setelah SMP begitu, jadi kelas intensif di Gontor. Tetapi setelah menjelang selesai begitu di kelas 3 SMP, Alhamdulillah malah mendapat jalur undangan di SMA 1 Jember waktu itu. Jadi langsung kami masuki SMA 1 Jember. Dan keinginan hati sebetulnya itu masuk di jurusan sosial atau IPS waktu itu. Tapi waktu pas ujian bakat minat, tes bakat minat, eh, kami dimasukkan di program 4 SKS malahan di 4 semester. Jadi kelas Axel kan sudah dihapus diganti program 4 semester atau 4 SKS dan di jurusan IPA yang seharusnya saya minatnya di jurusan yang lain. Oleh karena itu setelah menyelesaikan studi, saya memang tidak ada passion dan tidak ada keinginan untuk masuk di jurusan-jurusan yang eh, apa yang saintek gitu, yang STEM, tapi pengennya di jurusan sosial. Nah, waktu itu ada juga saudara yang jadi dosen gitu di Unida Gontor dan baru dengar ternyata punya universitas. Jadi saya memutuskan setelah selesai SMA negeri, saya langsung masuk ke Unida Gontor dan alhamdulillah di Unida Gontor betah gitu sampai selesai dan malah alhamdulillah mendapat eh, jalan gitu untuk lanjut di luar negeri alhamdulillah. Jadi itu singkat ceritanya Bu Khairunisa. Ya, Mas Atta, tesisnya mungkin bisa berbagi. Untuk tesis saya dibimbing oleh Prof. Saim Kaidibi. Mungkin Bu Nisa kenal, pernah dengar waktu beliau lama di IIUM waktu itu. Saya taunya yang Prof Pernah, Murad, Dr. Murad Yas Mu- taunya. oh Murad Yas ya. Murad Ya, Yas juga kami menjadi pembimbing. Ya, kami sama-sama jadi reviewer buat konferensi di Amerika, Texas, di Houston. Texas. Ya, Nachif. Ya, Nah, itu kami sama-sama jadi reviewer di sana. ya Jadi, beliau sangat aktif untuk ikut konferensi internasional karena di samping di MUISEF beliau juga menginduk di institut sosial dan itu yang sering membuat beliau kemana-mana. Jadi pembimbing utama itu Prof. Saim Kayadibi. Kemudian untuk ekonometriknya dibimbing oleh Dr. Murad Iyash. Untuk judulnya topik penelitiannya tentang ESG, Bu Nisa. Jadi ya. ESG dan eh, efeknya terhadap resiko manajemen yang ada di perbankan dan kami juga menggunakan moderasi profitability karena untuk mengukur biasanya bank itu ketika eh, mengejar profit yang tinggi dia akan melakukan berbagai cara sehingga monitor terhadap credit risk atau finance risk-nya itu menurun. Jadi ingin melihat hubungan apa namanya moderasi dengan profitability. Untuk objek penelitiannya di negara-negara OIC, tapi tentu tidak semua negara OIC yang memang hanya memiliki perbankan syariah gitu. Jadi terdiri dari 12 negara termasuk di antara Indonesia, Malaysia, kemudian negara-negara Teluk semuanya, kemudian ada Jordan, ada em, eh, Mesir gitu yang dari Afrika dengan total 12 Jadi gunakan negara. regresi tapi dengan Panel, variabel moderator. betul. Iya, variabel moderator. Variabel moderatornya profit
profitability tadi. Ya, proksinya Oke. saya menggunakan ROAA, kemudian untuk robustness testnya ROAA-nya diubah ke ROAE. Ya, kalau saya memang kompetensinya bukan di perbankan syariah, Mas Atta, lebih ke suku, ekonomi makro, mikro, Islamic nano-finance. Ya, tapi karena beberapa kali membimbing, jadi kan juga nggak bisa memilih ya. Jadi sedikit tahu lah ya tentang perbankan syariah. Nah, ini juga ya yang bisa diadopsi saya kira ya buat mahasiswa S2 Ekonomi Syariahnya UINHAS. Jadi umumnya dapetin data internasional itu jauh lebih mudah karena lebih tersedia daripada mau cari data yang makin ruang lingkupnya skalanya lebih kecil ya, provinsi, kabupaten, kota itu biasanya malah lebih lebih susah. Nah, itu eh, kalau nasional kita punya ya di ojk.go.id statistik perbankan syariah maupun statistik perbankan saja tanpa embel-embel syariah itu juga tersedia. Tapi mereka lebih kepada agregat ya seluruh perbankan mungkin membaginya kepada BUS, UUS, BPRS kalau yang bank syariah. Tapi itu lebih tersedia ya. Jadi kalau secara nasional masih mudah dapetin aksesnya karena memang ada publikasi secara berkala. Tapi kalau makin mengerucut, misalnya mau eh, BSI, KCP, Hayam Wuruk Jember. Nah, itu yang agak susah ya, agak susah mau dapetinnya izinnya dan ya karena ketidakmudahan aksesnya itu maksud saya. Nah, termasuk juga tadi ya data untuk OIC countries ya. Biasanya Islamic Development Bank itu juga selalu punya publikasi-publikasi ya. Terus IFSB di Bahrain itu juga punya publikasi-publikasi yang bisa ya kita gunakan data suku termasuk ya masing-masing negara yang mendominasi ya saya kira Indonesia tetap selalu Hmm. akan muncul karena menjadi aktor utama ya salah satu aktor utama dan kemudian juga populasinya yang besar itu biasanya juga menjadi pengungkit sehingga data kinerja dari lembaga keuangan syariah kita jadi cukup menonjol ya seperti itu. Ya silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Ini kok cuma Mas Musa aja sih yang buka kamera ya. Yang lainnya Mas Maulana, Anissa, Mas Yudhistira ini lagi kerja ya, lagi jaga ya Mas Yudhistira. Enggak, Bu. Masih anu nanti jam 2 masuknya. Oh gitu. Iya. Ya, ini Mas Yudhistira, Mas Atta, ini bekerja sambil bekerja ini ya, meluangkan untuk sekolah S2. Alhamdulillah. Pekerjaannya eh, jaga fotokopi ya Mas Yudhistira. Iya, Bu. Nah, itu Mas Atta, jadi masih semangatnya harus kita apresiasi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah lulus, Allah ngasih ya peluang-peluang yang lebih baik, sehingga bisa mengabdikan ilmunya, bisa berkarya lebih luas dari profesinya Amin, ya, amin. nanti seperti itu Mas Yudhistira. Ya, mungkin ada Iya. yang mau ditanyakan Amin. Mas Mufid, Mas Citra Hadi. Oke, saya izin bertanya, Mas. Mas Akbar, Ya, Mas Hadi silakan. untuk kuliah jenengan di S1 dan S2 itu biaya siswa apa? Nggih. Oke, untuk yang di oh iya, untuk yang S1 di Unida Gontor, kami masuknya itu jalur biasa atau jalur mandiri. Tapi seiring berjalannya waktu, ada peluang beasiswa parsial selama di Unida Gontor. Yang paling dominan itu dari Gen B ya, atau Generasi Bank Indonesia. Dan alhamdulillah saya mendapatkan itu. Tapi tentu itu beasiswa parsial. Lalu untuk yang di Turki atau yang Marmara ini, alhamdulillah mendapat full support pembiayaan dan juga akomodasi semuanya include dari pemerintah Turki.
atau biasanya dikenal dengan beasiswa YTB, Turkey Scholarship gitu di sini. Oh, oke. Anu, Turki Turki bus lari itu, tak Mas? Nggih, betul. Turki Oh, Burslari. nggih, Mas. Matur nuwun. Terus yang S3-nya Mas Atta? Terus untuk yang S3 saya apply-nya yang langsung di Hamad, Bu Nisa, yang Qatar Foundation itu. Eh, Hamad eh, bin Khalifa. iya, itu maksudnya jalur reguler atau juga mencoba aplikasi beasiswa? Saya aplikasi langsung beasiswa juga. Oh ya, itu sudah Iya. include atau masing-masing jalur sendiri? Jadi daftar Eh, S3 tapi juga mengajukan beasiswa. jadi di pendaftarannya itu tidak terpisah ketika di apa namanya proses pendaftaran itu ada kayak form khusus gitu dan opsi khusus apakah bersedia untuk melanjutkan proses walaupun tidak ada pembiayaan atau hanya memilih opsi pembiayaan full dari penyedia beasiswa begitu dan saya memasukkan semua yang supaya dapat full support beasiswa saja gitu. Jadi kalau hanya admission letter tanpa beasiswa saya no begitu. Saya lingkarin no dan hanya memilih opsi untuk pembiayaan. Dan tentu itu walau alam bagaimana prosesnya yang jelas dijelaskan lebih kompetitif karena hanya mungkin beberapa begitu yang akan dibiayai melalui Qatar Foundation gitu. Dan kami belum tahu pengumuman akhir seperti apa nanti walau alam. Mohon doanya ya, semoga yang terbaik kalau memang itu yang terbaik ke sana. Ya, Mas Atta ya. Jadi eh, ya, Mas Hadi, sependek yang saya tahu juga ya, karena ada juga ya alumninya S2 dari ekonomi syariahnya UINHAS ini mencoba mengikuti ada ya sandwich program juga itu ada pilihan-pilihan untuk bisa berapa bulan di Turki. Maksud saya adalah banyak sekali sebetulnya di luar sana itu program-program beasiswa yang kita karena kurang informasi. Jadi kadang-kadang bukan masalah pintar nggak pintar, kadang-kadang loh ya, kadang-kadang bukan masalah itu saja, tapi karena kita tidak punya informasi, ya, tidak punya akses, ya, sehingga ya karena ketidaktahuan itu ya yang menjadikan kita jadi tidak punya informasi atau mau mencoba ya menjajaki peluang-peluang tersebut. Kayak Brunei Darussalam itu setiap tahun ada dia buka ya untuk warga ASEAN, untuk apa namanya baik S1, S2, S3. Jadi KBRI-nya tuh rutin ya ngasih informasi secara terbuka. Nah, itu juga ya dan banyak dari Indonesia nih yang ke Brunei misalnya ya, termasuk pemerintah Turki sendiri yang melalui YTB itu karena punya beberapa pengalaman itu datang ke Turki itu dia dibantu oleh mahasiswa mahasiswa yang juga lewat jalur YTB tadi. Nah, kalau perguruan tingginya memang tidak banyak memberikan informasi-informasi itu butuh inisiatif-inisiatif ya dari mahasiswa yang eh, mencoba sendiri secara mandiri ya karena yang saya tahu juga mereka yang membantu saya ya ketika di Turki itu juga ada ya ketua PPI-nya itu juga alumninya Gontor yang mendampingi saya ya adiknya atau yang bersangkutan sendiri itu banyak yang dari swasta-swasta sebetulnya ya S1-nya maksud saya. Jadi bukan dari negeri. Yang saya temui ya, yang negeri ya mungkin juga ada, cuma saking saya belum ketemu. Tapi mereka yang dari swasta, tapi mereka kampusnya yang ini ya mendorong ya, misalnya UMY ya, UMY Universitas Muhammadiyah Jogja, kemudian ya termasuk Unida Gontor ya, saya di Aljazair ya juga ketemu mahasiswa S1 malah ya, ikut konferensi internasional karena didorong oleh dosennya. Ya, dosennya itu yang mendorong, terus dia mencoba berhasil didukung sama Unida Gontor. Jadi saya kira kalau yang mencoba peluang-peluang itu, peluang itu banyak tersedia ya, tapi kitanya yang seringkali tidak taunya itu karena di situ maksud saya.
Jadi kalau yang belum menikah ya, belum punya batasan-batasan dari keluarga, itu saya kira coba jajaki ya peluang-peluang itu. Eh, Beda saya kira ya, punya suasana hati, pemikiran, cara pandang itu ketika kita sudah berinteraksi dalam arti sesungguhnya itu dengan para Islamic scholars dari berbagai dunia itu akan membawa banyak sekali perubahan ya dari cara berpikir, mindset, termasuk ini ya azamnya kita ya, motivasi militansi terhadap keilmuan, keinginan untuk bisa menjadi bagian dari dunia, itu saya kira juga ada suasana hati yang akan berbeda. Jadi nggak cuma ke Mas Hadi, yang lainnya ya, terutama kalau yang belum berkeluarga. Karena kalau sudah berkeluarga, saya kira ada batasan-batasan yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu yang membatasi kita ya untuk meraih ini. Harus perlu banyak ekstra sabar untuk bisa yang ingin diciptakan itu perlu ekstra sabar. Tapi kalau belum berkeluarga, terus keluarga mendukung ya, dan kita punya kemampuan, cita-cita, itu saya kira bisa ya tadi nih bisa berkenalan sama Mas Atta mungkin ngasih informasi ya ngasih informasi sehingga bisa mempersiapkan diri nggak hanya mengandalkan LPDP ya nggak hanya mengandalkan LPDP itu adalah salah satu opsi ya LPDP juga ada LPDP Kemenak ada LPDP pesantren ya miliknya Pemprov Jawa Timur terus juga ada LPDP Kementerian Pendidikan Kemdikti Saintek ya karena ada juga alumninya Febi ya Febi Uinhas itu masuk di Kemdikti Saintek itu ya bisa eh, LPDP di situ di S2 UNER ya ekonomi syariahnya juga ada ya alumni S2 temannya Mas Musa ya itu juga alumni S2-nya ekonomi syariahnya UINHAS ya bisa dapat LPDP Kemenak akhirnya dapat S3 di UIN Raden Patah Palembang kalau nggak salah. Raden Patah atau Raden Intan ya, Raden Patah kalau Palembang ya sekali. Nah itu juga ya informasi-informasi demikian kalau memang meniatkan diri jangan puas ya. Semoga Allah juga mudahkan jalan. Tidak hanya berhenti di S2 ya, Mas Salman ya, Mbak Atina, Mas Mufid, si Sajat ya. Nah, itu jangan berhenti di sini. Coba untuk menjajaki peluang-peluang yang lebih besar tadi. Ya, mungkin selain Mas Hadi, yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan, disampaikan. Mas Musa, Izin, boleh nggak, anu Bu? boleh, boleh. Tapi ini rada privasi, buat napa-napa nggih Mas Atta. Oh ya. Boleh coba ditanyakan. Soalnya ini apa? Jenengan kan S2 ini di luar negeri dan S3-nya juga mau di luar negeri nggih. Ini nanti untuk kedepannya mau untuk mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu orientasinya dosen di luar negeri atau pripun nggih? Mungkin itu, mohon maaf sebelumnya. Ya, Nggih, eh mungkin. nggih. Untuk yang S3 ya wallahu alam sampai sekarang belum pengumuman, jadi belum bisa memastikan kalau lanjut di luar negeri lagi. Insya Allah saya ikut hasil yang terbaik nanti. Dan seandainya kalau memang Allah izinkan di luar negeri lagi, entah itu di Qatar yang saya sekarang sedang menunggu hasil, atau mungkin di tempat lain, atau mungkin kembali ke Indonesia di kampus-kampus Indo yang juga tidak kalah baiknya juga. Untuk orientasi ke depan, kalau dari motivasi motivasi saya pribadi dulu, awal-awal memang kecenderungannya ingin menjadi akademisi gitu ya di dunia ekonomi Islam dan keuangan. Eh, Namun setelah menjalani beberapa pengalaman, baik itu pengalaman magang dan juga mungkin kehidupan di luar yang saya rasakan di Istanbul selama 2 tahun setengah. Ternyata di industri ekonomi Islam itu prospeknya ya tidak hanya sebatas menjadi akademisi, walaupun akademisi juga menjadi cita-cita yang mulia. Namun eh, kita menggunakan prinsip atau saya pribadi menggunakan prinsip tebar jaring. Jadi tidak hanya nanti ingin mengkerucut menjadi dosen, eh, mungkin juga ingin mencoba pengalaman menjadi praktisi gitu di dunia di industri ekonomi syariah. Kalau saya sendiri mungkin untuk motivasi sekarang juga ingin mencoba
ke mungkin di lembaga-lembaga konsultan internasional kalau Allah izinkan juga supaya mendapat pengalaman begitu karena untuk menjadi akademisi mungkin selain keilmuan yang luar biasa dan tentunya pengalaman di lapangan itu menjadi sesuatu yang berbeda gitu karena begitu kita melihat lapangan realita lapangan kemudian keadaan financial market misalkan atau mungkin industri perbankan atau mungkin di sektor nasional seperti bidangnya kekhususan Bu Nisa ini mengenai green suku, sustainability, green finance, blue finance dan sebagainya mungkin itu bisa membantu untuk memperkuat pakem kita di bidang itu. Jadi kesimpulannya Mas Hadi, saya sendiri juga tidak mengerucut hanya ke mana begitu ya nanti ujungnya, tapi ya dijalani sambil dijalani ya coba untuk tebar jaring begitu. Walaupun memang di awal dulu ketika motivasi ingin lanjut S2 di luar waktu itu ingin menjadi dosen, tapi kecenderungan itu sudah berubah dan mulai melebar. Bukan meninggalkan kecenderungan awal menjadi dosen, tapi juga membuka opsi-opsi lain. Jadi nanti insya Allah ya akan tebar jaring gitu. Ya, Mas Atta, ada alumninya S2 Ekonomi Islam dari Sakarya itu juga ini ya, sempat kembali ke Indonesia dan mencoba menjajaki peluang, tapi hatinya masih ini ya di luar. Sekarang jadi ini di Cibafi di Bahrain. Cibafi ya, Iya, audit ya, apa rating apa kan banyak ya kantor-kantor utama apa standarisasi, lembaga-lembaga audit ya dan seterusnya. IIOV Ya, itu. itu di apa di markasnya di Bahrain. Itu juga ya dari Sakarya University. eh ya, yang lainnya, Mas Hadi, jangan juga oh karena saya dari Jember, karena saya dari kampus yang mungkin ya secara nasional tidak masuk top ekonomi Islam eh, ini ya, top 10-nya misalnya, itu jangan berkecil hati. Tetap punya peluang yang sama ya, kembali ke kitanya, meningkatkan kapasitas diri, membekali diri ya, sehingga kita juga punya akses ya dan bisa membuka ya bisa diterima ya di dalam pentas dunia, Mas Hadi. Karena di luar sana tuh nggak lihat S1-nya dari mana, S2-nya dari mana, kamu orang tuanya kerja apa, tinggal di kabupaten, kota, atau di mana, itu nggak dilihat itu ya, dari universitas apa ya, itu secara administrasi saja, tetapi untuk bisa memperoleh pengakuan, kita bisa dapat diterima, itu hanyalah bagian saja ya, bagian kecilnya saja. Tapi yang paling dilihat itu ya tadi ya, kapasitas diri, terus kita punya sesuatu apa yang bisa kita kontribusikan ya untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia, masalah-masalah global bagi pengembangan keilmuan. Nah, itu yang saya kira eh, jangan berkecil hati ya, karena hal-hal yang tadi eh, apa ya, kalau di Indonesia ini punya ada karakter ya, kita nih inlander ya, sudah merasa kalah duluan kalau sudah mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang-orang yang dari luar. Nah, itu yang saya kira perlu kita juga harus lawan ya, karakter-karakter demikian. Kembali ke kitanya masing-masing. Itu Mas Hadi dari saya. Yang lainnya mungkin Mas Yudhistira, supaya Kalau lebih banyak. Ya dan memotivasi. sedikit menambah sebelum beralih yang ke lain. Oh iya, iya Mas Atta Ya, silakan. melanjutkan juga dari statement Bu Nisa tadi ya, kalau teman-teman mungkin juga eh, coba browsing gitu. Salah satu contoh saja supaya kita semuanya merasa tidak minder gitu, walaupun mungkin dari Jember. Saya juga dari Jember gitu. Di ada teman-teman juga ada ini ya saya tidak melebih-lebihkan baru sekedar hanya pengalaman untuk menelusuri beberapa waktu yang lalu gitu. Kalau teman-teman melihat portofolio Bu Nisa gitu, kalau dijajarkan dengan pengajar-pengajar di luar sana juga tidak kalah dan bisa untuk ditandingkan dan diunggulkan begitu. Terutama memang di bidang
sustainability yang sekarang ini menjadi maraknya semuanya diarahkan ke sana, termasuk Islamic Finance, karena yang sangat berkedekatan konseptual, outcome, dan motivasinya. Jadi kalau teman-teman lihat portofolio atau tulisan-tulisan, makalah, paper, atau mungkin juga report yang pernah di manage dan dikerjakan, dipublish oleh Punisa dan juga tim mungkin, atau proyek-proyek yang dilakukan, nah, maka di situ kita akan merasakan, oh, berarti kita itu tidak kecil walaupun di UIN khas gitu. Jadi memang memiliki dosen yang berpengalaman seperti beliau, ya, yang juga sudah tidak bisa diragukan lagi pengalaman internasional, itu menjadi satu keuntungan tersendiri bagi kita. Karena dari situ kita bisa belajar bagaimana perspektif luar ditransfer ke diri kita gitu, dan menjadi motivasi lebih untuk terus belajar. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu tuh, dan akhirnya hari ini qadarullah kita bisa bertemu ya karena memang portofolio beliau yang luar biasa makanya saya sangat luar biasa senangnya ketika alhamdulillah berarti sama-sama Jember gitu Bunisa, walaupun belum pernah bertemu, dan suatu saat semoga kalau ke balik Istanbul lagi dalam waktu dekat langsung hubungi saya, jangan yang lain. Bunisa. Ya, Mas Atta, terima kasih ya. Ini jadi kembang kempis saya langsung ini ya, dapat apresiasi. Ya, alhamdulillah ya, paling tidak insight positif yang saya dapat ya dari Mas Atta terhadap diri saya sendiri. Tapi yang paling penting saya kira adalah sharingnya ya dari Ambulu, Jember, yang mungkin di dalam peta internasional memetakan SDM ya, preferensi dari kampus mana ya, asalnya itu mungkin tidak menjadi bagian dari yang diperhitungkan mungkin ya, mungkin. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya, Allah ngasih jalan, ngasih jalur ya, menjada wajada ya, itu ada juga lagunya Yofi Nuno ya, menjada wajada itu juga. Di samping dari alumninya Gontor juga ya, yang nulis bukunya itu sampai difilmkan. Itu yang saya kira juga ya raih cita-cita setinggi mungkin lah ya, dan insya Allah akan ada jalannya. Ya, tinggal bersabar. Nah, yang bersabar ini salah satu adab mencari ilmu. Ini yang kalau buat saya, kalau analisis saya, Gen Z ini ada kelemahannya tuh di situ. Ya, kelemahannya. Saya juga punya 3 anak ya, Gen Z, 2 Gen Alpha. Nah, itu juga ya mempelajari mereka, karakter mereka, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, ini ada salah satu karakternya Gen Z itu tadi bersabar dalam mencari ilmu. Itu juga yang saya lihat yang perlu ya, tantangan untuk Gen Z di situ. Karena tadi nih ya, bersabar itu juga bagian dari proses dalam jihad mencari ilmunya. Yang lainnya mungkin Mas Hadi saja nih, Mas Yudhistira. Jadi jangan patah semangat. Saya apresiasi sekali ya. Tetap berusaha mencari pendapatan yang halal, tapi juga semangatnya untuk mencari ilmu ya. Jangan merasa rendah diri ya dengan bekerja di fotokopi. Kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi ya. Eh, Allah kalau mau membolak-balik seseorang itu sangat mudah. Jadi jangan berkecil hati karena saya hari ini cuma ini. Nah, itu jangan ya, itu dilawan yang kayak begitu-begitu pikiran-pikiran demikian. Doa yang bisa mengubah nasib, eh, doa itu yang bisa mengubah takdir, kalau ada ya nasihat itu. eh, nah, itu yang saya kira juga ya, Allah suka sama kalau kita berdoa, dan itu juga bagian dari ibadah. Saya kira jalur-jalur itu bisa ya untuk jalur langit ya, jalur yang tidak biasa, mungkin tidak banyak orang mau percaya. Nah, itu saya kira juga bisa ternyata ya untuk membuka peluang-peluang kita di masa depan. Yang lainnya, Mas Bu, Yudhistira. izin bertanya, Bu. Oh ya ya, Mas Yudhistira. Jadi gini, Mas, tadi saya sempat baca di beberapa mata kuliah S2-nya Mas Atta ya di Turki, Marmara University, itu ada namanya fikih zakat. Nah,
Kebetulan kan saya juga S1-nya kan dari manajemen zakat wakaf, Mas. Dan kebetulan memang sebelum di fotokopi memang saya juga punya pengalaman kerja di lembaga zakat gitu. Nah, kalau di Turki itu mohon maaf nih Bun, saya kalau memang sudah agak melenceng dari metodologi penelitian nih, saya agak tanya di sini. Itu kalau di Turki itu zakat itu sudah jadi prioritas atau gimana, Mas? Dan untuk pengelolanya itu apakah hampir sama dengan yang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia kan yang mengelola tuh kan ada dua, Badan Amil Zakat Nasional sama Lembaga Amil Zakat Nasional. Kalau di Turki itu gimana, Mas Atta? Yang Mas Atta tahu lah gitu. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Yudis. Untuk terkait dengan matkul itu sendiri, disclaimer saya karena itu menjadi matkul elektif atau pilihan ya. Jadi waktu itu saya juga belum atau tidak mengambil mata kuliah itu. Tapi terkait dengan pertanyaan Mas Yudis, sependek yang saya tahu di Turki, jadi kita melihat karakteristik juga bagaimana sistem pengelolaan negara yang ada di Turki. Dan di Turki itu sendiri, untuk saat ini sudah menjadi republik ya, yang sebelumnya republik presidensil gitu ya, yang sebelumnya parlementer sejak tahun 2000 setelah 2014 ya. Ini sudah di dua periode Bapak Recep Tayyip Erdogan. Kemudian sistem mengelola negaranya itu bisa dibilang serba terpusat. Terlebih setelah tragedi tahun 2015. Kalau masih ingat teman-teman itu ada tragedi untuk percobaan kudeta tahun 2015. Yang saat itu hampir saja mungkin kita kehilangan orang yang mungkin dikenal dunia luas namanya Pak Erdogan itu. Hampir tertembak 5 menit beliau telat keluar dari tempat persembunyian gitu sudah meledak bersama bom atau tembakan-tembakan dari pesawat. Jadi persis seperti ya, sangat tragis lah pokoknya. Nah, sejak saat itu Presiden semakin mengawasi semua institusi, lembaga dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat juga laporan waktu itu, salah satu atau bukan salah satu yang menjadi latar atau dalang gitu ya untuk pemberontakan itu adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di Turki yang memiliki pengaruh kuat sehingga banyak orang-orang militer juga menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan itu, terus kemudian juga di backup penuh oleh negara asing yang adidaya ya. Tak perlu saya sebutkan, pasti sudah tahu negara mana. Nah, sejak saat itu eh, bisa dikatakan ya mungkin bahasa kasarnya negara sudah tidak memberikan ruang yang lebar kepada organisasi kemasyarakatan. Tetap ada wakaf-wakaf atau apa, tetapi itu akan berada di satu naungan NGO yang terintegrasi ke pengawasan langsung dari negara. Bisa dikatakan dibanding di Indonesia yang bisa fleksibel, misalkan Muhammadiyah yang bisa mengelola begitu luas ya asetnya, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian juga sampai memiliki apa namanya Lazisnu atau bahkan berbadan usaha. Nah, yang demikian ini sulit untuk dijumpai di Turki, walaupun ada, tapi tidak bisa apa ya. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kita patut untuk eh, bersyukur dan membanggakan diri dalam hal ini karena masyarakat Indonesia lebih mandiri dalam hal pengelolaan social finance begitu ya. Nah, kalau di Turki semua serba terpusat oleh Diyanet. Diyanet itu mungkin setara dengan eh, Kemenak. Sebetulnya bukan Kemenak, di bawah Kemenak. Jadi ada MUI, tapi MUI-nya di sana itu di bawah Kemenak gitu. Kalau di kita kan berbeda gitu ya. Tidak di bawah Kemenak secara langsung, tapi di sana MUI-nya atau Turki Diyanetnya itu menjadi satu bagian dari lembaga Kementerian Agama di Turki. Dan itu semua mengelola seluruh eh, hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan termasuk dalam hal ini zakat. Nah, ketika Ramadan tiba, kemudian menjelang Syawal gitu ya, masjid-masjid negara Turki gitu. Karena semua masjid itu dikelola oleh negara juga.
imam digaji ya seperti PNS gitu, gajinya juga tinggi, muazinnya, takmirnya, semuanya itu serba digaji. Memang pegawai resmi negara atau PNS lah dengan gaji yang makmur itu akan menjadi figur tokoh di masyarakat sekitar yang tingkatnya mulai dari RT, RW, kemudian meluas ke desa, kelurahan gitu ya. Yang itu semua sangat dihormati oleh masyarakat, punya makom atau posisi yang bisa dibilang powerful begitu ya, dan didengar gitu oleh masyarakat. Jadi beliau selalu mempromosikan kumpulkan zakat, kumpulkan zakat. Jadi masyarakat mengumpulkan zakatnya itu ke masjid-masjid gitu. Setelah itu nanti didistribusikan dengan koordinasi dengan mungkin NGO-NGO yang memang sudah dimiliki oleh Turki itu sendiri. Jadi begitu Mas Yudi, sedikit yang saya tahu terkait dengan pengelolaan zakat yang ada di Turki. Ya, terima kasih Mas Atta. Ya, bisa juga ya ini jadi inspirasi. Mungkin membandingkan ya pengelolaan zakat di beberapa negara ya dengan menggunakan data sekunder ya. Kalau membutuhkan misalnya informan untuk melengkapi penelitian atau tesisnya mahasiswa, nanti bisa ya mencoba menjajaki tadi ya kirim email. Saya juga apa namanya kenapa kebiasaan ya membiasakan selalu menggunakan email berkomunikasi dengan mahasiswa. Salah satu misinya adalah membiasakan. Masih banyak Mas Atta ya, terutama di jenjang S1. Nulis email itu pesannya itu di subjek. Jadi di dalam isinya email kosong. Karena semua pesannya dari Assalamualaikum Bu Nisa, perkenalkan saya sampai wassalamualaikum semuanya di subjek. Nah, itu ya, itu di antaranya ya. Juga saya mungkin beberapa kali menyampaikan pintu menuju dunia luar itu bukan dengan KTP, tapi paspor. Begitu juga menuju pintu dunia maya itu bukan dengan WA, tapi email. Ya, dan berjejaring dengan pihak luar itu nggak ada yang pakai WA. WA tuh tahap kesekian. Tapi tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga ya itu semua menggunakan email. Jadi salah satu ya misi. Jadi saya bukan baru pertama kali gunakan email dengan mahasiswa di semester ini. Mulai mengajar menjadi dosen ya ini masuk 10 tahun kedua itu semua sudah dari awal menggunakan email. Jadi itu juga yang melatar belakangi termasuk tadi ya pengelolaan zakat tahun 2000 ini nambahin saja ya jadi kita nggak terlalu ke meternya ya tapi karena tadi bisa menjadi inspirasi untuk tesis misalnya dari data yang ada tuh bisa misalnya di ASEAN Malaysia penerima zakat terbesarnya tuh siapa Mas Yudhistira? Kalau di Indonesia kita nggak punya data, kita bisa lah ya menalar siapa yang paling banyak dari 8 asnaf yang terima zakat di dalam konteksnya Indonesia. Mestinya ada 2 saja. Siapa Mas Yudis? Kalau menurut Mas Yudis? Mohon maaf, yang paling banyak aja Ibu. Ya, kira-kira dari 8 asnaf. Yang paling banyak itu fakir miskin. Ya, fakir dan miskin ya kan itu 2 asnaf ya. Di Malaysia siapa? Ya ini Mas Musa, Mas Yudhistira, Mas Mufid, termasuk kategori visabilillah sampai dibiaya sampai dapat laptop, sampai mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas itu karena kategorisasinya mahasiswa itu adalah jihad visabilillah kategori itu. Di Brunei ya ketika krisis moneter 97-98 siapa yang paling penerima banyak zakat? Gorim. Tapi gorimnya di Brunei itu yang punya kredit beli villa, ya beli Mercedes, yang buat dalam konteks Indonesia nggak pantas. Tapi dalam konteksnya Brunei, mereka yang layak mendapatkan zakat. Dan di masa lalu, di masanya Umar bin Abdul Aziz, ekspor zakat sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau ada mungkin kita mendengar ya beberapa pihak menggaungkan ekspor zakat. Bisa. Karena di masa lalu juga pernah terjadi ya di masa Umar bin Abdul Aziz nggak ada satupun warganya yang merasa layak menjadi mustahik. Semua merasa menjadi muzaki, dikirim ke daerah-daerah Afrika Utara ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di Brunei, nah dalam konteksnya Brunei, saya ini termasuk penerima zakat.
termasuk kategori apa? Fakir dan miskin. Serius ini. Ya, karena yang menyampaikan sendiri adalah dosennya. Ya, ada namanya ya, tahun Oktober kemarin saya bertemu di Surabaya, namanya Dokter Cecep, orang Ah, Bandung, ya, Dokter Cecep, terus kerja di Unisa. Dia sampaikan, ya mohon maaf ya Dokter Nisa, kalau UM apa gajinya dosen demikian, ya kalau di dalam di Brunei ya termasuk fakir dan miskin. Ya, nah ini, tapi dalam konteks Indonesia mungkin termasuk orang yang mampu, mapan ya pendapatan, tapi dalam konteks, nah antar negara juga punya karakteristik masing-masing. Nah, itu juga bisa saya kira ya jadi inspirasi. Tahun 2011 itu saya ke Bahrain masih mengerjakan disertasi, masyarakatnya mayoritas Syiah, eh, zakatnya mereka nggak namanya zakat ya, tapi dia usur. Tapi sampai saya lupa ya, 20%. Ya, sehingga mereka eh, tempat-tempat ibadahnya megah-megah ya, karena tadi zakat tanda kutipnya mereka yang Syiah itu besar mereka. Nah, kita masih 2,5% ya, mereka di atasnya itu. Nah, itu juga ya kita bisa membandingkan ya, baik mungkin nanti mau menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif, itu saya kira juga bisa jadi inspirasi. Kalau Mas Yudhistira mungkin punya kecenderungan ya neliti yang ke arah sana. Nanti kalau susah informan ya tadi ya mencari kayak Mas Atta. Tidak hanya Mas Atta, saya juga ya bisa menembus ke Kementerian Keuangan, bisa mengunjungi beberapa negara dan seterusnya. Itu semua lewat email, memperkenalkan diri. Nah ya itu yang ya itu normal ya, normal itu yang harus kita lalui ya. Memberikan mungkin CV, proposalnya kita butuh informan. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh Mas Yudhistira. Andai kata yang butuh ya mau membandingkan komparasi penelitian-penelitian tidak hanya konteks Indonesia, tidak hanya konteks Jember ya, atau hanya di Provinsi Jawa Timur, tapi tadi yang sudah saya sampaikan umumnya kalau data yang sifatnya makin global itu lebih mudah tersedia dan lebih mudah mengaksesnya. Kecuali kalau di negara Arab ya, itu kadang-kadang ada data yang mereka selain yang dipublikasi oleh mereka di web, itu susah. Kalau bukan keluarga kerajaan nggak bisa akses biasanya ya, itu pengalaman saya juga ada seperti itu. Nah, tapi tidak mustahil ya kita bisa mencari cantolan ya. Kalau di usul fikih itu kan ada cantolan yang bisa membuat hukum jadi berbeda. Nah, cantolan-cantolan itulah ya alat-alat yang bisa kita gunakan dalam pendekatan meten yang bisa kita berdayakan ya sesuai dengan konteks atau masalah yang kita miliki. Ada beberapa plan ya A, B, C, D yang andai kata nggak bisa A ya kita pakai B. Yang penting metpennya sudah benar. Ya, yang lainnya mungkin Mas Musa ini Oke, Ibu. dosen sudah Mas Atta sudah S2 sebetulnya. Bidang tafsir dan hadis. Salah ya. Hadir dan Ilmu Al-Quran dan tafsir, Ibu. itu ya. Sudah Oke. selesai S2-nya Mas Atta, terus mau belajar ekonomi Islam. Jadi ambil S2 lagi. Saya bilang, sayang, kenapa kok nggak langsung lanjut S3? Terbentur regulasi. Ya, Mas Musa mungkin Oke, ada yang mau mohon izin. ditanyakan. Ya, Ini Mas Mas, Atta. Gimana, Bu? ya silakan Mas Musa. Ini, mohon izin, Bu. Mas Atta, terkait perkuliahan, Mas, mungkin ya karena saya sebagai dosen ya. Ketika di S1 dulu di Unida Gontor dibanding ketika di Turki, kerasa bedanya gimana, Mas? Mungkin perbedaan cara pengajaran, kemudian bagaimana dosennya, apa, Mas, mungkin perbedaannya? Atau mungkin, sorry, kalau di S2 di Turki, apa fokus banyak diskusi ceramah di kelas atau selalu ada fokus luaran, luaran, dan luaran atau bagaimana, Mas? Gitu. Terima kasih, Mas Atta. ya, terima kasih. Berarti saya manggilnya Pak Musa nih, karena sudah ber- de- Mas menjadi aja dosen nggak di apa-apa, Mas. ya Mas Musa di dosen mana kalau boleh tahu? Di UNED saya. Di UNED. Ya, dulunya Genbi kok, sama-sama Genbi. Alhamdulillah. Ya, yang pertama untuk apa namanya iklim pendidikan
yang ada di Indo dengan di luar gitu, yang saya rasa gitu. Kalau kita melihat dari sisi medpen atau riset, sepertinya nanti mohon koreksi dari Bu Nisa, sepertinya Indonesia dan Malaysia dalam hal riset itu masih bisa dibilang lebih unggul karena di Indonesia sendiri sejak S1 itu sudah terbiasa untuk menulis, bahkan ada juga yang sudah memulai mahasiswa S1 itu untuk menelurkan luaran yang publish yang reputasinya internasional mungkin ya. Sedangkan di luar S1 itu hanya sekedar materi dan itu juga yang diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan perguruan tinggi di Turki dan mungkin juga negara-negara Eropa karena terpengaruh karena memang sangat dekat dan sudah menjadi bagian dari Eropa memang Istanbul atau Turki. Nah, dalam hal ini ketika saya rasakan di S2 di Marmara di Istanbul, eh, walaupun memang apa namanya inputnya memang bisa dibilang sangat kompetitif dan akhirnya yang mungkin memiliki eh, mereka ada sistem masuk ujian masuk perguruan tinggi sama seperti kita. Memang untuk masuk Marmara tergolong yang sangat dibutuhkan nilai tinggi gitu. Nah, walaupun orang-orang seperti itu bisa kita lihat mereka belum punya kemampuan, kalau saya lihat teman-teman Turki gitu, untuk menulis dengan baik sebagaimana yang kita rasakan sebagai mahasiswa S1. Tetapi secara keilmuan, terlepas dari metodologi, bisa dibilang daya kritis mereka untuk membaca dan literatur mereka itu sangat luas. Yang dalam hal ini itu kalah. Bisa dibilang mahasiswa kita secara umum ya, mungkin ada nggak semuanya, tapi secara umum itu kalah dengan referensi atau bacaan literatur yang dimiliki oleh mahasiswa luar. Atau kemampuan dalam memahami suatu teori itu bisa dibilang mereka lebih mendalam gitu. Tetapi minusnya adalah di sisi metodologi. Mereka benar-benar, karena S1 mereka juga ada skripsi begitu ya, mungkin hanya mini proyek gitu yang itu sangat-sangat ringan lah. Nah, jadi untuk pelajaran research method yang saya ambil di semester 1 itu ya sebetulnya sama seperti dasar-dasar research method yang kita miliki di setiap univ di Indonesia di S1. Biasanya kan semester 3 itu sudah mulai kita belajar. Ya seperti itu mulai ngulang dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin lebih advance, bisa langsung datang untuk private gitu ke dosen yang mengajar gitu. Dan mereka sangat welcome gitu. Tapi untuk di kelas ya kita menunjukkan respect kepada yang lain karena memang mereka baru belajar untuk metodologi penelitian itu sendiri. Baru di S3 itulah mereka untuk apa namanya benar-benar menggenjot gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sudah ketemu di S3-nya langsung terkait dengan pemahaman tentang metodologi riset. Dan untuk S1 yang ada di Turki, karena memang sistemnya seperti itu, tidak ada apa namanya output luaran sama sekali yang bentuknya publikasi ilmiah. Lebih kepada kompetisi-kompetisi ya, proyek-proyek atau mungkin di sana itu banyak sekali kementerian. Mungkin kalau di bidang sains gitu, kementerian yang berhubungan dengan itu mengadakan kompetisi, terus anak-anak S1 mengikuti juara lomba, dapat uang, dapat penghargaan, piagam, sertifikat, yang itu bisa nanti buat menambah poin masuk ke S2. Nah, seperti itu. Tapi untuk kelulusan publikasi itu tidak ada. Bahkan untuk S2 sekalipun itu tidak menjadi syarat. Kalau di Turki ya, nggak tahu kalau yang di lain. Baru menjadi syarat ketika S3. Jadi tidak ada apa namanya, eh, kalau yang saya rasakan style dosen yang pernah mengajar di kelas saya, bisa dibilang mayoritas itu tidak menekankan untuk kita mempublish gitu. Misalkan ada mata kuliah Islamic
financial market misalkan. Ya sudah kita belajar, terus teori, presentasi, kemudian diskusi, kemudian kalau ada yang minat untuk publikasi ya silahkan didorong, tetapi tidak menjadi acuan penilaian akhir gitu untuk semua mahasiswa secara kumulatif. Dan S2 sendiri saya juga kalau mau publikasi ya enggak yang apa namanya karena disyaratkan oleh kampus atau fakultas gitu. Jadi ya memang mungkin kalau ada waktu ya bareng-bareng dengan yang lain nulis. Jadi memang serba mandiri gitu atau inisiatif. Jadi tidak ditekankan kepada publikasi luaran gitu di tiap kelas. Mungkin itu Mas Musa Berarti fokus atau kepada mungkin ada materi ya. insight dari iya betul, lebih dari materi, teori, pemahaman teori, kemudian metodenya diskusi, metode belajarnya. Mungkin ceramah itu pertemuan 1, 2, 3 gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ocha. Oke. Mohon ditambahkan Benisa yang memang Ya, sudah lebih berpengalaman. ya, ya Mas Atta, Mas Musa, saya pernah ya diminta menjadi informan juga, teman diskusi, karena dia bingung untuk menentukan tesisnya. Sudah bekerja di PT Sarana Multi Infrastruktur kali ya. Pokoknya di bawahnya Kementerian Keuangan ya. Terus dia dapat LPDP, kuliah S2 di Edinburgh. Edinburgh tuh tulisannya Edinburgh. Edinburgh ya. University Inggris. ya di Edinburgh di Inggris. Terus saya juga selain cerita yang sama dari yang bersangkutan, dulu ketika saya kuliah S3 di UNER itu saya juga banyak komunikasi ya dengan Dr. Rifki Ismail. Dr. Rifki Ismail tuh sekarang mungkin wakil direktur di Bank Indonesia ya di pusat. Dia beliau ambilnya S3-nya di Durham ya di Durham University. Nah, ceritanya senada. Jadi ketika mereka di luar sana itu materi di awal saja ya di awal, kemudian di semester berikutnya mereka hanya ditarget 5 konferensi internasional, 3 Scopus, dah itu. Proses pembelajarannya justru adalah ketika mereka menulis itu. Dan kemudian ada beberapa waktu yang mereka bisa sudah dijadwal untuk bisa bimbingan. Ya, ada bimbingan juga. Nah, itu dikasih ada bulan keberapa ya dan sangat terbatas. Kalau kita di Indonesia itu mahasiswa mau setiap minggu selama bisa ketemu sama dosennya nggak sibuk dan bisa saling ini ya itu kita langsung bimbingan. Tapi kalau di sana yang saya cerita dapatkan itu nanti di bulan keberapa ya, di bulan keberapa atau di minggu keberapa dari jadwal yang sudah ada, tapi tidak setiap bulan dan tidak setiap minggu, tidak setiap minggu dan tidak setiap bulan. Ya, nah itu dari satu semester tuh ada beberapa waktu yang mereka baru bisa bimbingan. Nah, ketika mau bimbingan itu baru mereka harus mempersiapkan semua materi, apa yang mau ditulis, apa yang dan sebagainya lah ya, termasuk ide-ide dan sebagainya. Itu yang kemudian didiskusikan ketika sudah masuk di jadwal bimbingannya itu. Bimbingannya juga nggak banyak, mungkin ya 5 kali pertemuan saja. Jadi kemandirian itu ya yang saya kira jadi salah satu kunci atau pembeda ya S2, S3 di luar sana itu dengan kita di Indonesia. Walaupun secara teoretis kalau mengerjakan disertasi itu mungkin mahasiswa 8-90% ya. Pembimbing hanya 10%. Kalau di jenjang S2 tesis mungkin 60-70% mahasiswa, sisanya baru dosen. Tapi secara realitas masih banyak ya yang dikawal ya oleh dosen pembimbing. Nah, yang di luar sana itu kemandirian itu yang saya kira dan targetnya itu yang harus dipenuhi. Apalagi kalau dia menggunakan beasiswa, batas waktunya juga terbatas ya, mungkin ada denda dan sebagainya. Itu yang saya tidak terlalu tanya mendalam, tapi ya itu langsung ditarget. Jadi proses belajarnya justru adalah ketika menulis itu. Kemudian ada sesi yang kemudian bisa ya bimbingan ya bertanya dan seterusnya.
Itu mungkin ya tambahan saja buat pertanyaannya Mas Musa. Ya mungkin kita akan akhiri sekitar 5-10 menit lagi. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Karena jamnya kejepit ya, jam sholat zuhurnya. Mungkin ada yang mau menanyakan ini Mas Yuski, Mas Sajat, Sajat ini ya aktivis media sosial. Sajat, akunnya ada, orangnya ada nggak ini? Sajat, ini ya, nggak open cam. Hadir Ibu, hadir. Oh ya, hampir ini. Ayo Sajat, Sajat ini S1-nya di FEBI UINHAS, Mas Atta. Tapi saya lihat ya termasuk aktivis ya, aktivis media sosial. Dan bacaannya juga agak-agak ini, ada sedikit ke kiri. Iya Mas Sajat ya, agak ke Nggih, kiri Ibu. ini artinya eh, ya bagus ya mau membaca, tapi juga harus bisa ada pengendali supaya tidak terbawa. Karena buku-buku tuh kan perang pemikiran. Sehingga juga perlu Nggih. porsi yang ini ya untuk bisa ngerem ya, kita juga bisa terbawa kalau nggak kuat. Nah ini yang saya kira PR besarnya buat Sajat ini di situ. Tapi Nggih, Ibu. terbuka dan mau membaca ini saya kira nggak banyak mahasiswa saya yang punya kegemaran ya membaca lah ya atau bisa bicara dari tokoh-tokoh dunia ini. Sajat ya lumayan lah. Sajat, ayo mungkin ada yang mau Alhamdulillah. ditanyakan, ini wajib tanya ini udah dipanggil nih. Ikuti nggak? Jangan-jangan cuma pasang akun nggak menyimak. Kan barusan dari mudik Ibu baru nyampe Eh, di perjalanan tadi. Enggak eh, beneran Ibu. iya, iya. Akhirnya bukan nyimak, cuman saya nyimaknya itu bagian dari beasiswa bahwa beasiswa ke luar negeri itu tidak hanya dari LPDP gitu. Terus Masnya juga S1 di Genggong, ngoten Ibu. Di mana? Cuman bagian-bagian itu saja Ibu. S1-nya di S1-nya di mana Genggong. Sajat? Gontor, Gontor. Oh, ya. Gontor Ibu, di Eh, Gontor. Keliru Ibu, hampir mirip-mirip G-nya. ya. Ya, mungkin yang lainnya masih saya kasih waktu untuk mungkin ingin mumpung bertemu ya, ingin bertanya terutama mungkin terkait inspirasi untuk rencana penulisan tesis, terus mungkin peluang Oh, untuk saya izin mau tanya Ibu ke Masnya. ya Sajat, tanya apa? Buatan, saya ingin tanya begini, apakah di kampus luar negeri di Turki itu dalam hal apa pemikiran dalam ekonominya itu referensinya itu dari kitab-kitab aja, maksudnya kitab-kitab karya-karya yang emang betul-betul dari orang Muslim atau ada yang dari Barat, Mas? Ya, Mas Atta silahkan. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Sajat. Untuk pakar ekonomi Islam yang di Turki, itu bisa kita bagi jadi dua kelompok besar gitu. Kalau kalau saya pribadi memahami gitu. Yang pertama adalah orang yang backgroundnya adalah orang-orang ilahiyat atau orang-orang fikih syariah, kemudian belajar mengenai sistem ekonomi keuangan Islam gitu. Karena memang trennya di Turki sendiri ekonomi Islam itu bisa dibilang relatif baru gitu. Terlepas dari wakaf, memang kalau wakaf, sistem wakaf dan lain sebagainya memang sangat well established begitu. Tapi sebagai pengembangan teori mengenai ekonomi keuangan Islam itu baru dimulai mungkin tahun 2000 ya, sejak Bapak Presiden sekarang yang terpilih itu yang punya concern terhadap itu. Sehingga orang-orang yang latar belakangnya adalah fuqaha ya, yang memiliki kapabilitas mendalam mengenai eh, fatwa dan lain sebagainya, mengeluarkan fatwa itu banyak mengambil referensi pasti dari kitab-kitab fikih, usul fik gitu. Makanya contohnya yang formasi dari dosen yang ada di MUISEF, kalau saya ambil contoh seperti Prof. Boyno Kalen, beliau itu juga sebagai apa ya, termasuk
Board of Trustees-nya IIUIV, masih menjabat sampai sekarang. Jadi beliau yang pegang mengenai fikihnya ekonomi Islam itu sendiri. Jadi di Turki tidak ada pemisahan antara HES dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Semua melebur menjadi ya Islamic Economics and Finance begitu. Terus juga yang disebut tadi Bu Khairunisa Musari, ada Prof. Nesmetin Kezelkaya, beliau juga background-nya orang ilahiyat atau fikih sebetulnya. Jadi justru orang-orang yang background-nya seperti itu biasanya menjadi kepala gitu. Trennya seperti itu, entah ada aturan tertulis atau tidak, mungkin secara sederhana ambil sampel itu seperti itu yang terjadi. Sedangkan yang kelompok yang lain adalah yang memang belajar ekonomi atau ekonomi Islam dari awal. Dan itu cenderungnya pasti memiliki referensi yang tidak sekedar mengambil kitab-kitab klasik gitu. Mereka langsung ke apa namanya? Ya tergantung juga dengan apa namanya? Materinya gitu ya. Kalau memang terkait dengan wakaf ya pasti mereka merujuknya langsung ke wakaf Ottoman karena memang ekosistem wakaf Ottoman yang kita juga memiliki pakarnya tadi juga disebut Bu Nisa ya Prof. Siapa tadi Prof? Mohon maaf. Ciskai Murad Murad Siaka. ya Murad Ciska ya. Saya belum pernah bertemu in person dengan beliau. Itu terkenal pakar history of wakaf Ya. khususnya di Ottoman. Karena memang sumber dari pengelolaan wakaf yang sangat advance di konteks modern memang di zaman Ottoman. Jadi rujukannya langsung ke Ottoman. Kemudian kalau misalkan terkait dengan sistem perbankan gitu ya. Perbankan maka merujuknya ya pasti negara-negara Teluk karena sumber dari apa namanya inspirasi lahirnya sistem perbankan ya walaupun ada di historinya salah satunya dari Asia Tenggara atau tabung haji Malaysia tapi kemudian industri dari Islamic Finance sendiri berkembang di wilayah negara-negara Teluk dan akhirnya referensi yang banyak juga mungkin dari situ akhirnya makanya lembaga-lembaga yang itu standarisasi internasional juga kalau tidak salah juga dari sana seperti IOV, Jibavi dan lain sebagainya. Nah, maka ada keseimbangan di situ, Mas Hajat. Jadi itu juga tergantung bagaimana background dari dosen tersebut, gitu. Kalau misalkan yang muda-muda seperti kenalan Bu Nisa, Prof. Murad Yash, gitu ya, beliau dari awal sudah mendalami ekonomi. Jadi S1 di Boasici Ekonomi, terus S2, S3 di INSIF, gitu ya, Ekonomi Islamic Finance, gitu. Dan bertemu dengan pengajar-pengajar yang juga mayoritas juga dari lulusan barat gitu dari kampus-kampus barat entah itu Amerika, Eropa dan lain sebagainya. Jadi rujukannya lebih meluas gitu. Bukan sekedar kitab-kitab fikih. Jadi itu mungkin Mas Sajat. Mungkin terakhir ini Mas, mungkin ada saran nih buat saya pribadi sebagai pemula ya, atau sebagai yang masih awam terhadap ekonomi syariah. Mungkin ada kitab atau sebuah buku apa Mas yang harus saya baca kemudian yang kiranya ada terjemahan bahasa Indonesianya Mas. Ya, terkait apa ekonomi Islam atau keuangan yang mungkin Mas Sajat ingin Tentunya ketahui lebih ekonomi dalam. ekonomi syariahnya Mas atau ekonomi Islamnya. Soalnya biar nggak hanya Umar Capra gitu-gitu aja Mas. Saya pengen kebaruan lah dari segi pemikiran para tokoh ekonomi Islam itu sendiri. Ya, kalau eh, ekonomi Islam secara umum berarti itu ya. Kalau tadi disandingkan Umar Capra, ya mungkin kalau Mas Hajat juga sudah membaca ada Monzerkaf gitu ya. Kalau memang Monzerkaf sudah gitu ya. Karena begini Mas Hajat, mungkin trennya itu Islamic Economic Scholar di era yang benar-benar sangat kontemporer ya. Ya mungkin kalau di teori di buku tentang History Thought of Islamic Economic Umar Capra dan sebagainya itu masih tergolong contemporary. Cuman mungkin contemporary-nya waktu itu, sekarang sudah beliau sudah sepuh-sepuh. Dulu trennya menulis buku. Nah, kalau ingin belajar yang benar-benar advance dan terbaru, sangat-sangat modern gitu ya. Biasanya jarang kita jumpai bentuknya itu buku, jadi lebih ke jurnal. Misalkan kalau pengen yang lagi tren, contoh ya, untuk di zaman sekarang, cryptocurrency. Cryptocurrency kita bisa lihat tulisan-tulisan dari
Misalkan Prof. Ahmed Faruk Aisan ya, Islamic Fintech juga yang ada di Hamad, Qatar. Kita bisa lihat di Google Scholar-nya. Dan itu tidak tahu juga ya, kalau kebiasaan saya mungkin kalau kalau kurang baik jangan ditiru. Kalau saya sendiri memang justru lebih senang baca jurnal daripada buku, karena kalau buku itu eh, apa ya, bisa dibilang kalau jurnal itu kadang bisa langsung merangkum, oh kalau di sini nanti ada clue-cluenya yang lebih dalam mengenai ini, tinggal memperdalam bacaan yang ini, jadi sudah langsung diformulasikan jadi satu gitu di jurnal. Nah, kalau pengen belajar atau membaca buku, mungkin Mas Sajat saya bisa rekomendasikan selain Umar Capra ya mungkin Monzerkaf yang sekarang masih ada. Atau kalau histori tentang Ottoman, bukunya Murad Chizaka tadi tuh. Murad Chizaka, saya lupa judulnya. Di di Google itu ada Murad Chizaka, itu tentang History of Wakaf gitu. Atau juga eh, mungkin juga bukunya Mabit Ali Al-Jarhi. Beliau bukan orang Turki sebenarnya, orang asli keluarga negaraan Mesir kalau tidak salah. Ya. Monzerkaf juga dari Suriah ya, Suriah cuman lama menetap di Turki sekarang. Gitu Mas Sajat. Tergantung apa ekonomi Islam di sisi yang mana gitu, karena mungkin kepakarannya berbeda-beda setiap penulis atau scholar. Ya Ya, Mas, terima kasih. Sudah saya catat nama-namanya. saya nambahkan ya Sajat. Jadi tadi yang disampaikan Mas Atta, yang masih hidup ya, tapi di masanya ketika mereka menulis itu dianggap kontemporer, tapi buat kita hari ini mereka termasuk kategori klasik, kelompok klasik ya, atau ya boleh dikata ya karena tahun 1975, 1980, bahkan era 1990-an, ketika kita belum bicara tentang ekonomi keuangan syariah, mereka sudah ada duluan karya-karyanya, ya Muhammad Fahim Han, ya, terus Abbas Mirahor, dulu juga di IMF sama World Bank, sekarang banyak di InSafe, ya, terus kemudian ya tadi Umar Capra masih hidup ya, masih hidup beliau yang kemarin baru meninggal itu Hursin Ahmad. Khursid Ahmed ya itu termasuk Bapak Perbankan Syariah. Nah, ini insya Allah bulan depan saya akan ke Lahore, Mas Atta. Ya ada namanya Prof. Tosif Azid dulu di Qasim University ya, Qasim University karena beliau Pakistan kemudian pindah lagi. Terus ada Prof. Tarikulohan ya dengan karya-karyanya tentang sirkular ekonomi. Ketika belum banyak orang bicara sirkular ekonomi di Indonesia, beliau sudah nulis duluan bagaimana Islam bicara ya. Jadi eh, masing-masing punya kepakaran. Sajat cenderungnya kepada zakatnya ke wakaf. Nah, ketika sudah mendalami akan menemukan banyak sekali referensi. Karena Sajat belum mencari. Dan mungkin tadi ekonomi Islam tuh sangat luas sekali. Bagian mananya yang mau ingin didalami. Kayak saya misalnya, sudah passionnya bukan ke perbankan syariah. Jadi ketika mungkin bicara perbankan syariah, ya cenderung yang normatif atau hanya permukaan. Tapi mungkin kalau mau diskusi tentang suku, sejarahnya suku dari zaman Abrahamik ya, agama Samawi sampai hari ini menjadi yang namanya suku, itu saya bisa cerita panjang lebar karena memang mendalaminya ke sana. Nah, jadi saja uh, ketika menanyakan referensi juga harus bisa menetapkan juga kecenderungannya saja itu nanti ingin yang bagian mananya, pemikiran yang mananya, pemikiran juga banyak. Mau membandingkan misalnya miliknya dari Jerman ya atau dari kelompoknya Adam Smith ya, kelompok-kelompok praklasik, neoklasik misalnya Keynes, terus dibandingkan dengan dari tokoh sosialis misalnya, terus dengan miliknya umat Islam ya, pemikiran misalnya Taqiyuddin, terus Abu Taimiyah misalnya, itu cari mungkin yang kesamaannya apa sehingga bisa nanti kemudian melakukan komparasi. Tapi tetap misinya bukan untuk menjegal ekonomi Islam, tapi justru mencari ya apa yang mungkin menjadi kelemahan atau menjadi keunggulannya. Kelemahan kemudian bagaimana bisa ini ya melengkapinya misalnya. Nah, ini proses perjalanan keilmuan itu seperti itu. Yang hari ini menjadi sesuatu yang baru, mungkin 10 tahun menjadi sesuatu yang usang.
Ya memang seperti itu dinamika perjalanan keilmuan ya. Nah, itu juga dengan ekonomi keuangan Islam. Kita hari ini banyak sekali peluang untuk bisa sama-sama hadir ya berkontribusi bagi pengembangan keilmuan ini. Indonesia ini menjadi laboratorium terbesar sebetulnya ya untuk ekonomi keuangan syariah dibanding Turki. Banyak sekali instrumen-instrumen terus kemudian kelembagaan ya di ekonomi dan keuangan Islam itu yang nggak ada di luar sana, hanya ada di Indonesia. Ketika saya ke Turki presentasi tentang cash wakafling suku, mereka sudah bilang ya, pernah ada yang menyampaikan, orang Indonesia ini kreatif ya, apa aja kok bisa sih terpikir sampai ke sana buat instrumen ini. Nah, ya, buat kita biasa-biasa saja, tapi buat sana mengapresiasi. Nah, itu ya diantaranya. Karena kita memang laboratorium ya, karena tadi jumlah penduduknya, ya mayoritas muslimnya, dan kemudian tadi eh, kelembagaannya tuh kita banyak sekali yang tidak ditemukan di luar sana ya. BPRS ya, Baitul Mal, Watamwil misalnya itu banyak sekali karakteristik-karakteristik yang spesifik yang hanya ditemukan di Indonesia, itu diantaranya. Itu tambahan saja Nggih, eh, Bu. mudah-mudahan dari ngobrol kita ya bisa ada inspirasi, mungkin tadi ya komparasi-komparasi sehingga yang dikerjakan tidak hanya melulu cerita tentang Jember, cerita tentang Jawa Timur, tapi juga bisa ya dinarasikan sehingga bercita rasa global ya, artinya sehingga yang membaca juga bisa menerap ya, mereplikasi apa yang kita tulis, mengadopsi ya, syukur-syukur bisa sampai menyentuh pemegang kebijakan sehingga ketika pemegang kebijakan menelurkannya ke dalam kebijakan itu juga kita amal jariah. Juga lurusin niat ya, lurusin niat nulis sebagai wakaf ilmu memberikan yang terbaik ya, ini legasi, nggak ada yang sadar kadang-kadang memahami kalau nulis tesis ya, nulis disertasi, skripsi itu sebetulnya adalah knowledge wakaf, intangible wakaf kalau di Malaysia ya. Mereka buat kategorisasi termasuk intangible wakaf. Nah, ini jadi nggak harus berupa ini ya, berupa fisik, tapi apa yang bisa kita kontribusikan itu jadi legasi itu juga bisa ya kategorinya. Jadi lurusin niatnya tadi saya kira. Saya kira itu saja ya mungkin untuk hari ini. Terima kasih Mas Atta sudah berkenan hadir. Ini saya belum tahu juga ya. Jadi Mas Atta menghubungi saya apa yang saya bisa bantu. Ya biasanya tuh mahasiswa menghubungi mahasiswa luar dari UIN itu biasanya kalau tidak soal referensi menjadi informan ya atau jadi mitra diskusi. Nah, ini kalau Mas Atta kan sudah selesai tesisnya, ini masih menunggu. Nah, ini kan belum tahu sebetulnya persisnya apa yang saya bisa bantu. Mungkin bukan minta bantuan ya, cuma mau kenalan, silaturahim, mau ngobrol-ngobrol juga bisa. Nanti mungkin bisa ya saya ajak ke kelas saya lagi nanti di sini ketemu secara fisik ya. Saya kira beda ya kalau ketemu di Zoom sama ketemu secara fisik eh, ada bedanya lah. Itu saya kira Mas Atta mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Terima kasih Bu Nisa, terus teman-teman semuanya. Alhamdulillah sangat senang karena bisa nyambung silaturahim dengan saudara-saudara sesama dari Jember. Ya saya kira mayoritas juga yang kuliah di sini juga kebanyakan dari Jember, walaupun mungkin ada domisili yang lain. Karena keilmuan yang memang sangat didalami dan kemudian menjadi profesional, walaupun awalnya tidak kenal, bisa akhirnya nyambung lagi ya. Contohnya saya akhirnya menemukan Bu Nisa begitu ya, yang belum pernah bertemu ataupun ya walaupun beliau teman dekat dari dosen-dosen saya sewaktu di Undagontor, ya tentunya kami belum pernah mendengar dan berkenalan langsung waktu itu. Justru ketika ada hal-hal yang tadi itu singgungan terkait dengan kepakaran beliau, yaitu di bidang green sukuk atau sustainability dan lain sebagainya yang ya mungkin butuh untuk menanyakan suatu hal yang diamanahkan oleh supervisor di UNDP Istanbul gitu Bu Nisam. Oh Ya ya. terima kasih semuanya dan sambutan hangatnya. Kalau ada kesalahan, tutur kata dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dilanjut silaturahim di waktu yang akan datang, insya Allah.
Ya, terima kasih Mas Atta dan juga yang lainnya. Ini yang hadir sudah saya catat ya. Nanti saya inputkan di presensi. Insya Allah kita ketemu pekan depan secara luring. eh, ketemu di kelas ya. Saya kira itu saja mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita, majelis ilmu kita. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majelis. Kalau yang jadi, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pamit semua. Terima kasih Bu, Mas, Sama-sama. Satwa. Terima kasih, Bu. Sama-sama.